Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners? Semoga hari ini Anda sehat dan Anda bisa menyelesaikan semua aktivitas dengan baik, dengan hasil yang juga baik. Tribuners, kita ketemu lagi di program wawancara khusus dengan Tribun Jabar dan saya Kisdiantoro yang akan memandu acara ini. Dan alhamdulillah di studio Tribun Jabar sudah hadir tamu-tamu istimewa yang nanti akan membagikan informasi yang saat ini sedang hits di Kota Bandung, yaitu terkait dengan program penetasan nyamuk berwolbachia di Kota Bandung. Saya sapa dulu tamu-tamu istimewa kita. Yang pertama yaitu Dokter Ira Dewi Jani. Apa kabar Ibu? Kabar baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Bandung. Kemudian yang ganteng ini adalah Bapak Camat Ujung Berung. Beliau adalah Bapak Abriwan Syah Fitri. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam. Sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu ya, sebagaimana topik yang akan kita diskusikan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan ya, kemudian diimplementasikan ke daerah-daerah termasuk di Kota Bandung itu sekarang sedang berikhtiar bagaimana mencegah tingginya kasus demam berdarah gitu ya, termasuk memutus mata rantainya, mungkin begitu ya Bu ya. Dan termasuk Kota Bandung adalah satu di antara kota atau wilayah yang mendapatkan implementasi dari program ini. Dan program penetasan nyamuk berwolbachia ini sudah berlangsung sejak November kemarin ya Bu ya, untuk implementasinya 31 Oktober 2023. Nah, program ini sudah berjalan, kemudian saya juga sudah mendapatkan informasi bahwa sudah ada telur-telur yang menetas dan terbang bebas. Tapi kemarin itu ada warga ya yang mengatakan dirinya sebagai warga Kota Bandung menolak program ini. Ya, kita akan bicara dengan Ibu Dr. Ira dulu nih. Siap. Kami Tribun Jabar sudah sering memberitakan tentang wolbachia ini ya, dari pemerintah gitu, bahwa ini adalah satu di antara ikhtiar mencegah kasus atau tingginya demam berdarah. Mungkin Tribuners perlu tahu lagi tentang wolbachia ini apa gitu, atau nyamuk berwolbachia ini apa. Silakan Ibu. Iya. Jadi sebelum kita membahas tentang nyamuk wolbachianya ini sendiri atau nyamuk berwolbachia sih sebenarnya sekarang kita udah nggak bilang nyamuk wolbachia karena memang bukan nyamuk wolbachia. Betul. Jadi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia. Ya, tepat ini. Itu tepatnya nyamuk Aedes aegypti berwolbachia. Tuh malah tawan Pak Camat dibanding Iya. Jadi kasus demam berdarah Denji atau yang biasa kita sebut DBD ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 1968. Dan sejak kasus itu muncul sudah banyak upaya strategi penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun masyarakat untuk memutus mata rantai penularannya. Jadi kita ada kegiatan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dengan gerakan 3M, menguras, menutup, mengubur. Kemudian ada G1R1J atau GIRIJ, gerakan satu rumah satu jumantik, di mana setiap rumah tangga itu harus menjadi kader jumantik. Artinya dia harus memeriksa apakah di lingkungan rumahnya tuh ada jentik atau enggak, paling tidak 1 minggu sekali. Kemudian untuk tempat-tempat yang tidak ada jentiknya atau susah dibersihkan, itu dilakukan larvasidasi atau abatisasi ya, kita bagikan secara gratis oleh pemerintah. Dan kalau masih belum ampuh juga, kita lakukan fogging sesuai dengan
indikasi. Belum lagi yang penyuluhan, sosialisasi, edukasi terkait pemutusan mata rantai penularan DBD di Indonesia. Dan untuk intervensi ke manusianya, sebetulnya kita juga sudah ada sekarang itu mendeteksi dini apakah seseorang menderita DBD atau enggak. Itu sudah ada di puskesmas dengan regen NS1 atau IgG-IgM-nya. Dan sekarang ini juga sudah ada upaya vaksinasi. Akan tetapi dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, ternyata kasusnya masih cukup tinggi. Dan kita di Kota Bandung, kasus DBD itu menjadi kasus tertinggi 3 tahun berturut-turut. Mulai dari tahun 2021, 2022 sampai 2023 ini kasus DBD kita tuh memang paling tinggi se-Indonesia. Oleh karena itu menjadi satu latar belakang kenapa kita mengimplementasikan teknologi nyamuk berwolbachia ini untuk membantu melengkapi upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan. Gitu. Betul. Nyamuk berwolbachia. Betul. Bukan nyamuk wolbachia. Kalau nyamuk wolbachia berarti nyamuk baru gitu. Iya, benar-benar Pak. Nah ini Bu Dokter Ira ya, soal nyamuk berwolbachia gitu ya. Itu mengapa harus dengan program ini gitu? Dilaksanakannya ya. Gitu. Iya, betul. Karena yang tadi sudah saya sebutkan, sebenarnya kita sudah mencoba berbagai macam upaya, tapi kasusnya masih tetap tinggi. Terus selama tahun 2023 ini, kita sudah mencatat ada 8 orang juga yang meninggal diakibatkan oleh DBD. Jadi kita merasa perlu untuk menambahkan upaya lain selain upaya-upaya yang memang sudah dilakukan selama ini. Kemudian yang jadi satu poin penting juga adalah ketika kita melakukan pemeriksaan jentik Pak Camat, ini juga Pak Camat sering banget bantuin kita turun ke lapangan, ternyata ada wilayah-wilayah yang memang nggak ke-cover sama masyarakat. Contohnya ada bangunan-bangunan kosong, ada banyak lahan-lahan kosong. Nah itu kan siapa ya yang mau bertanggung jawab menjadi juru pemantau jentik di lahan-lahan kosong tersebut. Dan tidak jarang kita temukan sebetulnya banyak di lahan-lahan kosong atau di gorong-gorong itu tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti yang memang merupakan vektor untuk penularan demam berdarah Dengue gitu. Soal nyamuk berwolbachia ini ya Bu ya. Apakah ini nyamuk super gitu, pembasmi virus dengue? Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang nyamuk ini gitu. Biar masyarakat juga mengetahui bahwa ini nyamuk apakah beda dengan nyamuk demam berdarah yang tidak berwolbachia atau sebenarnya tidak bisa dikenali dari sisi ciri-ciri fisiknya gitu. Sehingga ya kita perlu berupaya menghadirkan itu di Kota Bandung gitu. Ya, jadi seperti yang tadi Pak Camat sudah koreksi ya. Jadi nyamuknya tuh sebetulnya masih tetap ada karena nyamuknya tetap nyamuk Aedes aegypti. Yang dilakukan adalah bagaimana caranya supaya nyamuk Aedes aegypti ini sekarang tidak lagi menjadi vektor atau pembawa virus Dengue yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Bagaimana caranya? Dengan menyuntikkan, tentu saja itu dilakukan di laboratorium, ada teknik yang namanya microinjection, di mana bakteri Wolbachia itu disuntikan ke dalam telur nyamuk Aedes aegypti untuk kemudian nanti menetas dan dewasa menjadi nyamuk Aedes aegypti yang sudah mengandung bakteri Wolbachia. Apabila nanti nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia ini menggigit darah manusia yang di dalamnya ada virus Dengue, kemudian misalnya menggigit lagi ke manusia yang lain, itu tidak akan menularkan virus Dengue karena virus Dengue-nya sudah kalah atau mati oleh bakteri Wolbachia yang ada di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti tersebut. Baik, terima kasih Dokter Ira penjelasannya. Ini poin yang sangat penting untuk diketahui oleh
Tribuners. Jadi mengapa pemerintah menghadirkan atau menetaskan telur nyamuk berwolbakia, karena di dalam nyamuk berwolbakia itu ada manfaat yang sangat baik ya Pak ya. Termasuk juga sebagai informasi bahwa usia nyamuk berwolbakia itu lebih pendek usianya ya Pak ya, dibandingkan dengan nyamuk yang biasa gitu. Ya, tapi kita tidak bisa membedakan ya sebetulnya mana nyamuk, makanya ini jadi satu poin penting betul Pak, bahwa dengan ada nyamuk bukan jadi nggak boleh atau didiamkan, karena walau bagaimanapun kita tidak bisa membedakan secara kasat mata mana nyamuk Aedes yang sudah berwolbachia, mana yang belum. Jadi kalau mau ditepuk, tepuk aja gitu ya? Mau ditepuk, mau diraket, mau disemprot, mau dihujung ya Pak. Asal jangan miring ini. Nanti kita akan bahas ini. Nah ini ke Pak Camat Ujung Berung nih. Tentu program penetasan telur nyamuk berwolbachia ini datangnya nggak ujuk-ujuk gitu ya. Jadi hari ini ada program Ujung Berung gitu. Jadi sudah melalui sebuah proses panjang sehingga terpilihlah Kecamatan Ujung Berung wilayah Bapak. Nah, bagaimana Bapak ketika mendapatkan perintah gitu ya dari pemerintah bahwa wilayah Bapak menjadi proyek untuk ini, dan kemudian Bapak tentu bekerja keras meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah upaya untuk mencegah demam berdarah. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara lokasi yang ditunjuk Ujung Berung, jadi ingat pada bulan Juni ya 2023 kita dulu pernah diberikan pengenalan ya waktu, tapi diundangnya dulu seluruh camat, kemudian seluruh kepala UPT Puskesmas di Hotel Sultan di Soreang kalau nggak salah ya, Hotel Sultan Raja ya kalau nggak salah. Nah, kita pada waktu itu mendengarkan informasi dengan nyamuk nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia itu. Dari sana tidak ada informasi lebih lanjut. Nah, kemudian pada bulan Juli, nah kita mendapatkan informasi Ujung Berung dijadikan salah satu kecamatan untuk dilakukannya implementasi nyamuk berwolbachia ini. Ya, sudah jelas bahwa jadi ada 5 kota besar ya yang menjadi yang ditunjuk untuk implementasi nyamuk berwolbachia ini, salah satunya Kota Bandung. Nah, Kota Bandung yang ditunjuk adalah Kecamatan Ujung Berung. Kenapa Kecamatan Ujung Berung? Tadi kata Bu Dokter, ya Ujung Berung ini termasuk kasusnya yang lumayan tinggi, lumayan tinggi. Nah, untuk peletakan atau penyimpanan ember pertama ini dilakukanlah di salah satu kelurahan, yaitu di Kelurahan Pasanggerahan. Kenapa untuk pertama kali Kelurahan Pasanggerahan? Karena pertama luas wilayah, jumlah penduduknya dibandingkan dengan kelurahan lain lebih padat, gitu. Nah, memang kalau melihat dari rencananya, setelah beres dari Kelurahan Pasanggerahan ini nanti diikuti oleh 4 kelurahan yang lain ya. Nah, begitu beres 4 kelurahan yang lain itu mana aja, Pak? Pasir Jati ya, Pasir Wangi, Pasir Endah dengan Cigending ya. Memang kemarin rencananya itu di tanggal 12 Desember Bu Dokter ya. Tetapi karena kita juga kurang paham, kemungkinan besar ada penjadwalan baru mungkin dari Kemenkes. Begitu. Baik, jadi sejauh ini sebenarnya tidak ada masalah apa-apa ya Pak ya? Ya, kalau dikatakan masalah ya, yang namanya kita kewilayahan bermasyarakat, mungkin tidak ada masalah. Oke. Ya, karena masalah itu harus kita cari solusinya. Riak-riak penolakan mungkin Pak? Ya, kalau berbicara riak-riak penolakan, tadi saya mengatakan begini, kita kan mulai ada tuh di bulan Juli ya, bulan Juli melakukan sosialisasi, kalau di puskesmas itu kita Ujung Berung ada 2 puskesmas nih, Ujung Berung Indah dengan puskesmas Pasir Jati. Nah, kita setiap lokmin kesehatan kita selalu sampaikan, ya. Kemudian ada beberapa setiap kegiatan selalu kita sampaikan, Ya, nah jadi
kalau berbicara masyarakat mulai agak sedikit rame ya gitu. Saya mengatakan bukan masyarakat tapi sedikit masyarakat gitu ya. Setelahnya ada yang rame tuh di luar sana gitu ya. di media sosial. Nah, ini kan menjadi suatu bukan tantangan tapi koreksi untuk kita ya, untuk memperbaiki hal-hal yang, jadi menurut saya justru dengan ada pemberitaan itu jadi lebih bagus gitu loh. Sosialisasi Ya kan gitu. Jadi ya, akhirnya tahu masyarakat yang tadinya tidur jadi melek, apa sih nyamuk berwolbachia teh? Jadi nyari tahu akhirnya gitu. Pak Camat, sebelum ada aksi penolakan nyamuk berwolbachia di Kota Bandung kemarin, itu kan sebelumnya jauh sebelum ada aksi itu sudah banyak sekali informasi negatif ya terkait hoax nyamuk berwolbachia itu. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa nyamuk berwolbachia ini juga disebut sebagai nyamuk yang mematikan. Kalau digigit nanti bisa langsung mati. Itu banyak sekali. Mungkin Pak Camat juga dapat video potongan videonya ya, itu. Ada. Nah, itu sebelum ada aksi penolakan itu, sebelumnya juga sudah ada informasi negatif seperti itu. Apa yang dilakukan Bapak saat itu? Sehingga warga ada penerimaan dan program ini kan sudah berjalan di Jember. Kalau tempat penyimpanan ember ini kita sebut namanya adalah orang tua asuh. Ya. Begitu dilakukan pemetaan untuk titik-titik penyimpanan ember yang sudah ada berisi telur nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini, jarak antara rumah itu 75 meter. Ya. Nah, pada waktu itu berjalan lancar, tidak ada masalah ya. Tetap kita memberikan edukasi, penyampaian segala rupa. Nah, memang mungkin ada satu hal yang harus lebih diinikan dari pemerintah ya, bahwa terus memberikan edukasi pemahaman ya. Jadi kalau dengan ada pemberitaan bukan pemberitaan ya, kalau pemberitaan seakan-akan bagus ya. Viral lah gitu ya. Viral di media sosial itu. Justru ini kan langkah apa yang harus kita ambil ya. Kita lebih banyak meningkatkan pemberian informasi, penyampaian pemahaman, dan juga kita menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa kalau mendengar, melihat pemberitaan itu minimal berimbang. Nah, untuk berimbangnya itu apa? Ya, saya sampaikan aja di grup-grup grup RW, grup PKK, grup pokoknya grup yang ada di kewilayahan itu saya sampaikan pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya positif. Ya, pemberitaan yang sifatnya muncul dari Kemenkes, bukan untuk mencari pembandingan pemberitaan, bukan, tapi inilah perimbangan informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Alhamdulillah, seharusnya hari ini saya di Kelurahan Cigending nih dengan Bu Dr. Vita, ya, Kepala Puskesmas Ujung Burung Indah. Untuk sosialisasi. Kalau saya mau nyebut bukan sosialisasi lagi, tapi edukasi saya. Edukasi ya. Edukasi bagaimana mengimplementasikan nyamuk wolbachia ini. Itu apa-apa yang harus dilakukan, apa-apa yang harus dipahami. Terutama tadi manfaatannya ya. Tadi saya sangat setuju dengan Mas Kis tadi. Ikhtiar. Itu loh. Baik, Pak Camat. Kami dari media juga selalu berupaya menghadirkan informasi-informasi yang lengkap gitu ya ke masyarakat, termasuk menghadirkan Bapak dan Ibu di studio Tribun Jabar. Nah, kemarin ini kami juga mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan, PJ Gubernur tentang wolbachia ini. Pak Kades juga menyebutkan data soal 300 ember ya, 308 ember, terus 40 titik berapa Pak tadi? 308 ember itu berarti 308 titik. 308 titik. Tapi itu kan narasi cerita gitu ya, tidak tergambarkan
embernya seperti apa gitu. Bahkan saya juga membayangkan jangan-jangan itu ember yang biasa buat ngangkut air gitu. Nah, ini ke Dokter Ira lagi, barangkali bisa memberikan gambaran, menjelaskan tentang ember yang Ibu bawa ini dan proses menjadi orang tua asuh nyamuk berwolbachia ini seperti apa gitu. Ya, ini giliran Bu Dokter Ya, ini. biar ada bayangan gitu. Jadi orang menolak itu harus ada alasannya. Betul. Jadi saya kali ini memang sengaja bawa embernya untuk memperlihatkan bahwa ukuran ember itu tidak seperti yang dibayangkan ya. Mungkin cuma setelapak tangannya Pak Camat. Kemudian kalau misalnya orang kok mau memberantas nyamuk dengan nyamuk lagi, takutnya nanti tempat penetasan nyamuk ini malah jadi tempat perindukan atau perkembangbiakan nyamuk yang lain. Jadi memang ini embernya tertutup rapat seperti ini. Nah, terus nanti kalau misalnya telurnya menetas, nyamuknya akan terbang melalui lubang-lubang yang ada di ember yang sudah disediakan. Jadi kalau ciri-cirinya memang ada tulisannya ya, karena tadi kita udah sepakat kalau nyamuk itu boleh banget ditepuk, diraket, disemprot dan difogging, kecuali apabila menemukan ember ini. Jadi kita mau sama-sama jaga, karena betul kata Pak Camat tadi, ini bagian dari ikhtiar kita. Jangan sampai kalau kita tunda lagi, makin banyak lagi yang mengidap demam berdarah, makin banyak lagi anak-anak yang harus meninggal karena DBD di Kota Bandung gitu. Nah, jadi nanti di dalamnya ini ada telur, jadi telurnya sebetulnya seukuran ini. Ya, pemirsa Tribuners, ya, telur nyamuk yang sudah ada bakteri Wolbachia-nya ini seperti ini contohnya itu ya. Seperti ini contohnya, sangat kecil sekali ini. Jadi kemudian nanti, embernya juga sangat kecil, ya. Tidak seperti yang buat limbah dibayangkan gitu. Atau ember cucian gitu. Ember cucian gitu. Ya. Jadi nanti untuk orang tua asuh atau rumah tangga, tempat-tempat yang ketitipan memang akan dititipi ember sebesar ini. Gitu. Berarti plastiknya dibuka ya, Bu ya? Nanti jadi kalau misalnya kita mau menetaskan telur, ini jadi yang telurnya ini yang ada orange-nya ini dimasukkan ke dalam, terus sudah ada pakannya juga. Oh, sudah ada pakannya. Ya, pakannya berupa pelet ikan lele ya, Pak Camat. Nanti dimasukkan ke dalam ember, kemudian diisi air sampai 2 jari di bawah lubangnya gitu. Nanti ini ditutup rapat-rapat, disimpan di tempat yang teduh supaya tidak terkena sinar matahari langsung. Tapi ini ditutup juga. Supaya ntar kalau mau dibuka, yang lain ikut netes di sini. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah mengapa perlu orang tua asuh? Jadi kan misalnya saya dapat ember ini ya, saya isi air, saya buka tadi telurnya sama makannya, saya taruh aja kan gitu kan? Betul. Nah, jadi tugas orang tua asuh ini apa gitu? Sebetulnya selain ketitipan ember, menjaga supaya tidak ada hewan atau diambil oleh orang yang kurang bertanggung jawab. Karena kan sebetulnya kita itu mengadop implementasi dari yang memang sudah dilakukan di Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Nah, dari sana kita bisa belajar bahwa ini embernya lucu juga ya gitu. Kalau misalnya satu lumayan, tapi kalau 308 dikumpulin banyak juga ini. Jadi pengalaman itu memang kalau misalnya tidak ada yang menjaga, kadang tumpah karena tersenggol hewan, atau bahkan beberapa daerah sempat ada yang hilang juga gitu. Jadi sebenarnya dijaganya nggak terus diliatin di itu ya, cuman kita hanya memastikan bahwa ember ini ditaruhnya di luar rumah ya, nggak di dalam rumah, dan ada di tempat yang aman, tidak terjangkau oleh hewan, anak kecil, atau terkena sinar matahari langsung. Nah, prosesnya mungkin Ibu bisa diceritakan ya setelah proses pertama tadi ya, dibuka, diisi air, kemudian ditutup lagi. Ini telur-telur ini akan menetas kapan? Ya, biasanya telur-telur ini akan menetas 7 sampai 14 hari. 14 hari. Jadi nanti yang ketitipan atau otak cuman naruh ini misalnya di luar rumahnya, nanti 2 minggu kemudian atau 14 hari kemudian ada para ibu-ibu kader atau teman-teman korlap
yang akan mengganti air di sini gitu. Nanti airnya dibuang sama sisa-sisa yang ada di sini, kemudian diganti dengan yang baru. Itu dilakukan terus 2 minggu sekali selama 6 bulan. Jadi kita ada 12 kali menertibkan ember tersebut. Kenapa 6 bulan? Nah, karena dari hasil penelitian sebelumnya juga implementasi di 3 kota tersebut, ternyata kalau 6 bulan itu pas kita cek lagi proporsi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia dibandingkan dengan yang di alam itu sudah 60% gitu. Dan itu sudah cukup untuk nanti mereka bisa berkembang biak sendiri di alam gitu. Ya, Pak Camat lagi nih. Pak Camat, ini kan program ini sudah berjalan dan sudah ada nyamuk yang hidup di alam bebas, gitu ya. Nah, saya ingin tahu cerita dari Bapak ya, setelah Bapak berkunjung bertemu dengan orang tua asuh, apa pengalaman mereka gitu tentang ini gitu, sehingga masyarakat paham. Yang pasti benar nyamuk itu lebih banyak. Tetapi tadi kata Bu Dokter bahwa perlakuan kita nyamuk yang berwolbachia ini sama dengan nyamuk yang lain. Kalau misalkan merasa terganggu ya udah bunuh aja, pakai obat pembasmi nyamuk atau pakai alat oles. Itu silakan perlakuannya seperti perlakuan nyamuk biasa, ya asalkan jangan disemprotnya di sini, gitu, ya. Jadi tetap ada harapan nyamuk yang keluar dari ember ini, yang berarti kan nyamuknya sudah nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia. Ini berharapan kawin dengan nyamuk lokal. Ya. Nah, diharapkan nyamuk yang berwolbachia dengan nyamuk yang belum berwolbachia ini kawin ini. Nah, virus dengue yang ada di nyamuk lokal itu ya tadi kalah atau mati dengan bakteri perkawinannya hasilnya nanti akan menghasilkan nyamuk yang sudah aman dari virus dengue. Nah, ini yang sudah terjadi tadi, yang sudah dilakukan di mana di Bantul, Sleman, gitu. Nah, jadi harapan nanti ada perkawinan dengan nyamuk lokal, nyamuk yang keluar dari ember ini. Dan memang usianya hanya sekedar menceritakan, oh nyamuknya memang jadi banyak gitu ya. Ada respon yang lain-lain. Kalau ada misalnya, ini, pernah digigit. Kalau digigit saya udah pernah nyoba. Ada waktu itu OJT ya. Nah, saya itu kan ada nyamuk yang sudah nyamuk Aedes aegypti yang sudah berwolbachia ya. Nah, waktu itu dari tim peneliti, mangga silakan Pak Camat kalau ingin nyoba. Saya simpen, saya di berapa ya? Di sebelah kiri bukan kanan. Berapa nyamuk tuh yang gigitin saya di sini itu? Ya seperti sedikit nyamuk, gimana? Gatel, ya gitu. Tapi enggak alhamdulillah kan saya enggak sih. Dikasih demam berdarah gitu. Bukti saya kan masih hidup. Bisa ke sini. Nah, alhamdulillah Bu Dokter. Apa daripada itu takbir Allah juga gitu kan. Bu Dokter. Ibu kan orang yang sangat sering bersosialisasi menceritakan tentang nyamuk berwolbachia. Apakah Ibu juga udah pernah merasakan gigitan nyamuk ini, Bu? Iya, jadi nih ceritanya nih ya, sebelum dilepaskan ke masyarakat, sebetulnya kami di Dinas Kesehatan itu sudah menaruh nyamuk Aedes aegypti berwolbachia duluan. Di kantor. Ya, di kantor. Jadi supaya kita juga bisa merasakan ya, ketika kita mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat tuh nggak cuman asbun, karena udah kita duluan yang nyobain gitu. Bahkan kalau saya sih secara pribadi naruh embernya emang di sebelah saya banget, karena pengen tahu seberapa banyak sih gangguannya, seberapa terganggunya saya dengan menetasnya telur-telur nyamuk Aedes aegypti yang memang sudah berwolbachia. Dan jadi kalau naruh embernya udah, terus digigitnya seperti Pak Camat lakukan itu, Pak Camat tuh kemarin jadi blood feeder ya, jadi pemberi makan nyamuk wolbachia. Ya
Alhamdulillah sih, mungkin tambah ganteng aja kalau gatel sih. Gatel mah tetap ada. Iya, betul. Jadi kita nggak boleh bohong ya, kalau digigit nyamuk ya seperti Gatel. nyamuk pada umumnya ya pasti gatel, Iya. bentol Iya. gitu. Dan kalau memang merasa terganggu, silahkan dibunuh seperti tadi kata Pak Camat sampaikan. Dan yang harus digarisbawahi juga adalah bahwa nyamuk ini yang dari ujung berung ya, itu yang dilepaskan di ujung berung adalah nyamuk yang dari ujung berung juga gitu. Jadi bukan nyamuk dari luar negeri, karena kita kepingin mengawinkan nyamuk yang sudah berwolbachia dengan nyamuk alami yang memang ada di ujung berung. Jadi harus semirip mungkin dengan nyamuk asli ujung berung. Jadi memang prosesnya panjang. Jadi kita dulu pas sebelum ngelepas kita nangkap nyamuk dulu ya. Kita nangkap nyamuk. Bulan Juli ya kalau nggak salah, bulan Juli. Jadi nyamuk ujung berung itu ditangkap ya, ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium, kemudian disuntik atau kalau penyuntikan itu jangan tanya ke saya, nggak ngerti gitu. Ya, Tribuners, ini informasi yang sangat penting ya, yang bisa untuk menjawab informasi negatif yang banyak berseliweran di sekitar kita, bahwa ada yang menyebut nyamuk itu didatangkan dari luar negeri. Ini dari penjelasan Ibu Dokter bahwa nyamuk itu awalnya berasal dari ujung berung atau dari lokal situ, kemudian diambil telurnya gitu ya, dimasuk. Bukan, itu apa? Tetap telurnya datang dari kita laboratorium apa yang di Salatiga ya, dibawa ke Salatiga. Dikawinkan dengan nyamuk lokal gitu ya, sehingga akan lahir keturunan nyamuk ujung berung yang sudah berwolbachia. Ya, begitu. Nah, ini mungkin sudah masuk ke pertanyaan-pertanyaan akhir ya, Bapak dan Ibu. Ini kan kemarin muncul ada penolakan gitu ya, yang bisa jadi belum tentu juga warga ujung berung gitu. Nah, tapi ada satu hal yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya juga. Tadi Bapak menyebut bahwa ini menjadi bagian dari sosialisasi karena orang kemudian akan mencari tahu tentang informasi ini. Nah, kami ingin tahu apakah kemarin-kemarin atau saat ini Dinas Kesehatan Kota Bandung itu hanya fokus mensosialisasikan informasi ini ke warga yang akan ketitipan ini saja, atau dari pemerintah Kota Bandung juga secara masif menginformasikan tentang program ini secara umum ke warga Kota Bandung. Karena mungkin kita tahu bahwa informasi itu datang dari mana saja gitu, dan yang baca nggak hanya warga ujung berung gitu, tapi warga Kota Bandung secara umum juga akan membaca informasi tentang ini. Mungkin dari Ibu silakan. Iya, jadi sebetulnya yang tadi disampaikan Pak Camat, ketika kita mengundang seluruh camat, seluruh kepala puskesmas di Kota Bandung, itu di bulan November Desember Pak, sebenarnya tahun 2022 saya lupa. Jadi secara umum informasi dan pas yang disampaikan Pak Camat bulan Juni itu memang sudah mulai OJT khusus untuk ujung berung setelah ditetapkan. Jadi memang informasinya itu kalau dari Dinas Kesehatan sebenarnya tidak hanya dari bidang P2P yang mengampu penyakit demam berdarahnya, tapi juga dari petugas atau teman-teman di Promkes atau promosi kesehatan. Jadi masing-masing puskesmas dan camat atau aparat kewilayahannya, juga ibu-ibu PKK-nya, itu seperti yang Pak Camat tadi sampaikan, melalui mekanisme Lokmin, Lokakarya Mini Triwulanan ya Pak ya, kemudian di Lokbul, kemudian di berbagai media sosial yang dimiliki oleh puskesmas maupun kewilayahan, sudah ada beberapa yang memang menginformasikan dan mengedukasi terkait nyamuk berwolbachia ini gitu. Jadi memang tidak mendadak gitu, nggak kayak tahu bulat juga ya macam-macam. Jadi tapi memang untuk yang wilayah ujung berung, karena akan diimplementasikan pertama kali di sana, dilakukan secara lebih intensif, termasuk dengan pelatihan, on the job training gitu kepada para kader juga tokoh masyarakat. Nah itu mungkin yang juga jadi PR kita semua, bahwa dari
pengalaman ini kita belajar supaya informasinya bisa dilakukan lebih masif Masif. lagi, lebih sistematif dan terstruktur lah. Supaya semua masyarakat Bandung mengetahui ya gitu. Baik. Jadi artinya sebenarnya kerja bersama ya, Iya. gotong royong gitu ya. Iya. Semua camat di Kota Bandung sebenarnya sudah mengetahui informasi ini, dan tentu saja masing-masing pihak punya tanggung jawab juga untuk Iya. ikut sosialisasikan program pemerintah. Nah, kita sudah di segmen akhir. Apa nih yang ingin disampaikan ke warga Kota Bandung terkait dengan program ini? Ibu silakan. Iya. Mungkin ada yang boleh Terima kasih. disampaikan. Kalau saya perhatikan dari beberapa informasi yang beredar, yang akan saya sampaikan mungkin yang paling jarang tersampaikan. Jadi kenapa kami di Kota Bandung memilih implementasi teknologi berwabahya ini? Salah satunya adalah karena dengan metode ini sebetulnya partisipasi masyarakat bisa agak berkurang. Karena kita seperti menitipkan kegiatan ini kepada nyamuk atau kepada alamnya justru. Kan kalau selama ini upaya yang sudah dilakukan memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, karena masyarakat yang harus PSN, harus girit, harus abate, harus fogging. Kalau ini justru yang kita manfaatkan adalah nyamuknya. Jadi yang akan bekerja gitu ya. Betul. Jadi kita minta tolong nih sama nyamuknya supaya dia jangan lagi menularkan virus dengue yang akan mengakibatkan demam berdarah. Dan ini memang hanya 6 bulan, tapi diharapkan bisa sustain gitu. Jadi memang tidak akan langsung bisa mengurangi bahkan menghilangkan kasus DBD, tapi dari hasil yang sudah dilakukan sebelumnya kan memang terbukti bisa menurunkan ya, walaupun nanti banyak faktor juga yang akan terkait mengapa kasus bisa turun gitu. Nah, itu barangkali yang perlu ditekankan. Kemudian satu lagi, dengan adanya implementasi teknologi nyamuk berwabahya ini tidak mengurangi atau tidak menghilangkan upaya-upaya yang selama ini memang harus dilakukan. Karena ini baru berdampak 1-2 tahun ke depan. Jadi tetap PSN-nya tetap, nanti abatisasinya tetap, giritnya tetap, dan kalau perlu foggingnya juga tetap dilakukan atas indikasi. Jadi ini hanya merupakan teknologi yang untuk melengkapi agar upaya penanggulangan DBD di Kota Bandung bisa lebih optimal gitu. Ya, jadi setelah di program ini berjalan sukses di Ujung Berung, ada kemungkinan juga akan di wilayah lain, Bu, di Kota Bandung ya. Insya Allah. Karena banyak ya Pak ya kita kecamatannya. Jadi ini Ujung Berung akan jadi pionir, insya Allah mudah-mudahannya yang bisa merasakan manfaatnya duluan nih harapannya. Semoga kasusnya bisa turun, angka kematian juga bisa kita tekan, karena kalau lihat data kan memang paling banyak yang meninggal tuh anak-anak. Silakan Pak Camat, mungkin ada tambahan lain yang perlu disampaikan juga ke warga Bapak. Ya, pemerintah melakukan upaya, berarti pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya. Apa kewajiban pemerintah adalah di bidang kesehatan. Ya. Kenapa? Kesehatan itu merupakan urusan dasar, ya, selain pendidikan, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa kesehatan itu adalah kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah atau tanggung jawab pemerintah tidak akan bisa berjalan kalau tanpa ada peran serta dari masyarakat. Ya, sekali lagi, tanpa peran masyarakat tidak akan bisa berhasil. Ya, yang selanjutnya untuk wilayah Ujung Berung berkaitan dengan hal tersebut, ya saya menghimbau kepada warga masyarakat khususnya di Ujung Berung berkaitan dengan program nyamuk Aedes aegypti berteknologi Wolbachia ini harus benar-benar dicermati pemberitaannya, harus dicermati, dipahami informasinya, jangan terjebak kepada informasi yang membuat masyarakat menjadi bingung. Ya,
menjadi suatu evaluasi bagi kami juga ya, khususnya ini dari Kemenkes ya, dari Dinkes, bahwa sosialisasi masif yang disampaikan oleh Bu Dokter ini itu harus benar-benar ya. Kalau seandainya nanti ini sudah akan berlaku untuk di seluruh wilayah di kecamatan di Kota Bandung ya. Kalau kemarin-kemarin ini kesana kurang masif memang karena implementasinya untuk pertama kalinya adalah di Kecamatan Ujung Berung, Kelurahan Pasanggerahan. Saya selalu mengatakan bukan pilot project, tapi adalah implementasi. Kalau pilot project itu berarti benar ada yang dikorbankan, gitu ya. Ini implementasi. Kenapa implementasi? Berarti sudah ada pernah pilot projectnya. Di mana pilot projectnya? Ada di Jogja, di Sleman dan di Bantul ya. Jadi intinya hayo warga masyarakat Ujung Berung sekali lagi pahami setiap informasi yang diterima baik secara media sosial ataupun yang lainnya ya. Nah, yang terakhir untuk orang tua asuh yang ketitipan ember telur ya, telur nyamuk Aedes aegypti yang sudah berwabah ya, ini mohon kesabarannya itu aja. Iya benar. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih. Tangguh ya, harus tangguh ya. Ini demi kebaikan bersama. Ya. Dan tadi ikhtiar. Gitu. Baik Tribuners, Anda sudah menyimak obrolan kami tentang program implementasi nyamuk berwolbachia di Kota Bandung, dan ini adalah satu di antara sekian banyak upaya atau ikhtiar bagaimana pemerintah mengatasi atau menurunkan kasus demam berdarah di Kota Bandung. Terima kasih Ibu Dr. Ira dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, kemudian Pak Camat, Pak Abdullah Syafitri sudah hadir di Tribun Jabar. Semoga obrolan kita ini bermanfaat. Amin. Ditonton oleh masyarakat Kota Bandung. Tribuners, terima kasih untuk terus mengikuti program wawancara khusus bersama Tribun Jabar di hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.